dijuluki dengan nama Fast and Furious. Di balik tampilannya yang keren ketika dengar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, bersama dengan saya lagi Mas Lan Mula dalam reaction channel Konjo Junior. Oke sapo, Oke, hari ini kita akan react satu lagi video. Oh, bukan satu sapo, tapi dua video, yang mana video ini telah pun dikirimkan oleh Muhammad Fadil. Yang mana Muhammad Fadil ini dia telah WhatsApp saya ataupun dia DM saya, dia private message saya melalui menerusi WhatsApp. Orangnya sangat-sangat mesra alam, berbudi bahasa dan sangat ramah sapo. Oke, tahniah Muhammad Fadil. Ini dia Muhammad Fadil sapo. Oke, dia mengirimkan dua video sekaligus, yang mana beliau telah beliau berasal daripada Sumatera Barat. Beliau sedikit sebanyak telah menerangkan sedikit sebanyak mengenai Sumatera Barat. Wah, terbaik sapo, terbaik. Oke, apapun tanpa kalian akan masa, jom kita react video Muhammad Fadil. Oke sapo, kita langsung saja kepada video. Siapa tuh? Siapa? Oke, Fadil. Oke sapo, video ini telah pun dimuat naik oleh channel La Simulator. Oke, kita subscribe dulu. Yang mana La Simulator ini, oh, dia ada beberapa video games. Oke, terbaik. Oke. Dan video ini bertajuk 10 keunikan ini hanya di Sumatera Barat. Oke sapo, ini mesti sedap nih. Oke. Halo sahabat Lubu Alum TV dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas 10 hal unik yang ada di Minangkabau. Bercerita tentang tanah Minang pasti tidak ada bakalan habis-habisnya. Daerah yang menyimpan banyak hal menarik ini patut untuk diceritakan. Baik itu dari segi wisata, kuliner, budaya, tradisi, maupun hal-hal unik lainnya. Di tanah kelahiran Malin Kundang ini tersimpan banyak hal yang unik dan menarik. Berikut ini hanya ada di Sumatera Barat saja dan patut kalian ketahui. Apa sajakah itu? Sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Jam Gadang yang merupakan kembaran Big Ben di London. Jam Gadang adalah ikon landmark Sumatera Barat yang terletak di tengah-tengah kota Bukit Tinggi. Oh, menara jam nih, siapa? Menara jam. Uniknya, jam ini hanya ada dua di dunia. Satu menjadi ikon negara Inggris Big Ben, dan satu lagi terletak di Sumatera Barat. Mesin kedua jam ini dibuat oleh orang yang sama, Fortmann Rellinghausen, di sebuah pabrik jam asal Jerman. Selain itu, penulisan angka pada jam gadang tidak sesuai dengan aturan angka Romawi semestinya. Di jam gadang, angka 4 ditulis seperti angka 1 besar sebanyak 4 buah, bukan seperti angka 4 Romawi. Sampai sekarang, hal tersebut masih menjadi perdebatan tersendiri. Empatnya begitu. Tampilan angkot yang nyeni dan dijuluki Fast and Furious.
Angkot merupakan transportasi konvensional yang menjadi sarana umum di setiap daerah. Wah. Jika selama ini kamu disajikan dengan bentuk angkot yang biasa saja dan hampir sama setiap berkunjung ke daerah tertentu, hal yang berbeda akan kamu temukan di Sumatera Barat. Modifikasi bentuk angkot di Padang memang diakui paling keren di Indonesia. Angkot-angkot unik ini bahkan sampai dijuluki dengan nama Fast and Furious. Di balik tampilannya yang keren, ketika kamu masuk ke dalam angkot, kamu akan disajikan dengan musik berbagai aliran bak konser. Jadi jangan harap bisa berbicara normal, apalagi Terbaik Sapo, ini macam kendaraan awam lah Sapo kan, macam taksi lah. Tapi dia unik sedikit kan, terbaik Sumatera Barat. berisik, suaramu akan lenyap dan tak terdengar. Uih. Jembatan Akar nan Jembatan legenda. Akar. Jembatan Akar atau disebut dengan Jembatan Aka dalam bahasa Minang merupakan sebuah jembatan yang terbuat dari akar-akar yang hidup dari dua pohon beringin besar yang melintasi Sungai Batang Bayang. Jembatan ini sudah dijadikan sebagai objek wisata oleh pemerintah setempat. Dari ceritanya, jembatan ini sudah berumur 100 tahun lebih dan diyakini jembatan ini mulai dirajut pada tahun 1890 oleh seorang ulama bernama Pak Yasokan dan mulai digunakan pada tahun 1916. Ini masih jembatan ni kuku ni Sapo. Kuat ni jembatan ni. Sebab akar-akar kayu sudah melilit Sapo. Wah. Memiliki destinasi mirip luar negeri. Banyak sekali wisata-wisata di Sumatera Barat yang mirip dengan wisata luar negeri. Di antaranya Bukit Sawalunto yang mirip Bukit Hollywood di Amerika. Lembah Harau mirip Lembah Yosemite, California. Ngarai Sionok yang mirip dengan Grand Canyon Amerika. Janjang Seribu mirip Great Walls di Cina. Dan Padang Mangate mirip rerumputan di New Zealand. Jadi tidak perlu berwisata ke luar negeri lagi, sebab di Sumatera Barat semuanya lengkap. Sumbar memiliki sistem kekerabatan tertua di dunia. Minangkabau memiliki sistem matrilineal, di mana suku seorang anak akan mengikuti kepada suku ibunya. Hal inilah yang membuat suku ini berbeda dengan suku-suku lainnya di Indonesia. Konon, sistem matrilineal ini merupakan sistem kekerabatan tertua di dunia. Dan Minangkabau adalah salah satu etnis di dunia yang masih menganutnya sampai saat ini. Selain Minangkabau, suku Masuo di Yunan, Cina juga masih menggunakan sistem matrilineal. Bangga menjadi orang Minang. Tidak ada Indomaret atau Alfamart. Saat Indomaret dan Alfamart tumbuh menjamur di mana-mana di berbagai tempat, hal sebaliknya akan kamu temukan saat Apa itu Sapo? Indomaret dengan Alfa di berbagai tempat atau Alfamart. Indomaret. Komen Sapo, apa ni? Sama ada ini shopping mall kah, supermarket kah, atau pasar raya? Saat Indomaret dan Alfamart tumbuh menjamur di mana-mana di berbagai tempat, hal sebaliknya akan kamu temukan saat menginjakan kaki di Ranah Minang. Entah itu kota besar seperti Bukit Tinggi, serta beberapa kota bagian di Padang, waralaba ini tidak mendapatkan izin. Mengapa demikian? Nah, pemerintah memang sengaja Atau kedai serbaguna kah Sapo? tidak mengeluarkan Tolong komen Sapo. izin beroperasi untuk perusahaan tersebut karena khawatir akan mematikan usaha pedagang tradisional dan merusak ekonomi daerah. Kedepannya pemerintah akan membangun Halal Mart di mana seluruh barang dijual merupakan produk yang berasal dari Padang sendiri. Ada kota yang pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Jakarta
satu-satunya kota yang dikenal sebagai ibu kota negara Indonesia. Ternyata salah satu kota di Sumatera Barat juga pernah menjadi ibu kota negara kita loh, yaitu Bukit Tinggi. Kota yang melahirkan banyak pahlawan nasional ini sempat menjadi ibu kota negara pada saat pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI ketika terjadinya agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Oh, Sumatera Barat ni Sapo pernah menjadi tumpuan lah, sebab dia ada satu tempat namanya Bukit Tinggi atau Kota Tinggi, Sapo. Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Wah, satu ada input nih, Sapo. Keadaan darurat tersebut, Indonesia dipimpin oleh Mr. Saphrudin Prawira Negara, menggantikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang sedang dalam tahanan Belanda. Setiap daerah memiliki tradisi masing-masing. Minangkabau mempunyai keanekaragaman budaya dan tradisi yang unik. Bahkan di setiap daerah di Sumatera Barat memiliki budaya dan tradisi masing-masing. Sebut saja untuk masalah pernikahan, di Pariaman misalnya ada tradisi bajapui. Tradisi ini mengharuskan pihak perempuan membayar uang japui kepada pihak laki-laki. Berbeda dengan daerah Payakumbuh yang justru kebalikannya dari tradisi Pariaman, di mana memiliki tradisi pihak laki-laki harus membayar atau membelikan perlengkapan kamar si perempuan. Unik ya. Adat Ikan bilih hanya ada Ikan singkara. bilih yang mempunyai nama ilmiah Mystacolaesus padangensis ini hanya ada di Danau Singkara, Sumatera Barat. Ikan ini mempunyai ciri khas yang unik, sisiknya berwarna keperakan dengan bentuk tubuh yang pipih sedikit lebih besar dari ikan teri. Biasanya orang Sumatera Barat menyajikan ikan ini dengan cara digoreng, kemudian ditambah dengan cabai merah. Gurih sekali. Oh, yang ini. Sumatera Barat sih. Danau Kembar, nama terbalik. Danau Kembar yang terletak di Alahan Panjang, Solo, ini dikenal dengan nama Danau di Ate dan Danau di Bawah. Kenapa kembar? Karena posisinya saling berdekatan, hanya berjarak 300 meter. Kenapa unik? Karena danau yang berada di bagian atas disebut dengan danau di bawah, sedangkan danau yang terletak di bagian bawah malah disebut dengan danau di atas atau danau di Ate. Danau ini terletak sekitar 65 km dari Kota Padang dan berada di ketinggian sekitar 1.500 meter dari permukaan laut. Kalau sahabat Lubu Alung TV berangkat dari Padang, kita akan melihat Danau di Ate di sebelah kanan jalan raya dan Danau di Bawah di sebelah kirinya. Nah, itulah beberapa hal unik di Minangkabau yang termasuk keanekaragaman di Indonesia. Sehingga memang memungkinkan kita untuk menemukan banyak hal unik yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Fakta mengenai Sumatera Barat di atas semoga dapat menambah khazanah kita terhadap pengetahuan dan menambah rasa cinta kita akan negara Indonesia. Terbaik. Hi, my name is Steve. So today is our second day here and on this entrepreneur masterclass. Sumatera Barat memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa dan menarik untuk Oke, kita teruskan Sapo dengan video yang kedua Muhammad Fadil, yaitu bertajuk 8 wisata sumbar yang mirip dengan luar negeri. Wah, rekomendasi untuk yang liburan lebaran nanti. Wah, Alhamdulillah, terima kasih. Yang mana video ini telah pun dimuat naik oleh channel Kreatif Hamdi. Kita subscribe dulu. Oke. Oh, Alhamdulillah, banyak dia punya video.
Sumatera Barat Oke, kita terus ya. memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa dan menarik untuk dikunjungi nih teman. Sejumlah destinasinya bahkan dianggap netizen mirip dengan yang ada di luar negeri. Dan tak dipungkiri juga, penilaian ini adalah sesuatu yang wajar, mengingat setiap objek wisata memiliki keunikan tersendiri. Gak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya, cukup di Sumatera Barat saja kita sudah bisa merasakan vibe-nya wisata luar negeri. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas tentang wisata-wisata di Sumatera Barat yang mirip dengan tempat yang ada di luar negeri. Langsung aja ya kita tonton videonya Cantik sampai bahasa habis. po. Tengok Jangan bahasa skip. po. Kan pemandangan dia tu dia sesuai sapo. Tengok pemandangan dari view daripada sini kita nampak ada menara jam, lepas tu ada gunung di belakang ni, ada penempatan dan kita boleh kita lihat di situ ada masjid sapo. Oh. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Kreatif. Delapan wisata sumber yang mirip dengan luar negeri. Okey, 8. 1. 1. Danau di atas dan Danau danau di di bawah dengan Danau Lucerne, Swiss. Danau Lucerne memiliki pemandangan yang indah karena dikelilingi oleh Switzerland. pegunungan di sentral Switzerland dan memiliki kedalaman lebih dari 214 meter. Danau yang terletak di Swiss tengah ini disebut-sebut mirip dengan danau di atas yang ada di Kabupaten Solok. Sama-sama menawarkan keindahan danau dan juga dikelilingi oleh perbukitan. Ini Switzerland ni siapa? 2. Mentawai dengan Hawaii. Mentawai Mentawai. dapat dikatakan sebagai surganya bagi traveler domestik maupun mancanegara. Di sana kita akan disuguhkan dengan pemandangan indah khas daerah tropis serta keramat. Wah, ini siapa? Betul siapa? Dia punya ini di Mentawai kan? Dia punya ombak standard Hawaii lah siapa? Oh ya. Taman penduduk lokal. Tengok tu siapa? Memang kebanyakan dari turis yang berkunjung ke Mentawai adalah turis mancanegara. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa suasana di Mentawai terasa berada di Kepulauan Hawaii. Mau pergi sini Bukannya juga. tanpa alasan. Selain sangat terkenal dengan resortnya, Mentawai memiliki pasir putih di sepanjang pantai Mentawai dan ombaknya yang sangat besar, surganya bagi para pecinta surfing. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kita ingatkan kembali untuk teman semua ya, support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya ya, agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Like dan komennya jangan sampai lupa juga. Serta jika menurut teman video Mentawai ini dengan Hawaii. bantu kami untuk share ke Danau yang dengan- teman punya. Dan tonton juga dengan video Danau menarik lainnya Switzerland, yang ada di oke? channel ini, karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton agar channel ini bisa semakin berkembang, dan tentunya kita bakal lebih Insyaallah, amin. bersemangat untuk memberikan video-video menarik lainnya. Kita lanjut ya tonton videonya. Okey, lanjut. 3. Padang Mengate Pada dengan New mengate Zealand. dengan diesel. Padang Oh. Mengate adalah sebuah lokasi di Kabupaten 50 Kota yang memiliki padang rumput yang sangat luas. Di tempat inilah dibangun Balai Pembibitan Ternak Unggul atau BPTU. Selain padang rumput, di lokasi ini juga banyak sapi-sapi Ya, unggulan masapo. yang dibiarkan lepas Macam New makan Zealand masapo. rumputan. Nah, suasananya sangat mirip dengan New Zealand. Ya. Tak heran Padang Mengate kerap disebut sebagai New Zealandnya Sumatera Barat. Hebat Sumatera Barat ni. 4. Jenjang sejuta dengan Janji tembok se- besar Cina. Oh. Walau tak lebih panjang, namun Janjang Sejuta yang berada di Pakan Senayan, Kecamatan Banuampu, Kabupaten Agam ini disebut-sebut mirip dengan tembok besar Cina. Namanya adalah Sejuta Janjang yang merupakan jalan penghubung menuju lokasi Janjang pelataran Sejuta. pohon pinus di Puncak Singgalang. Sejuta Janjang memiliki panjang sekitar 3,7 km dengan corak dinding jembatan menyerupai The Great Wall of China. Ya. Meskipun difungsikan sebagai jalan penghubung menuju Puncak Singgalang, namun ternyata jenjang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, Wah. sehingga banyak wisatawan untuk Ya, datang Mas Apo. menjajal Ya. tersebut, sembari menyaksikan Kita ada feel berada di tembok besar Cina tu kalau kita pergi sini kan sepo timbul bah feel tu. Terbaiklah Sumatera Barat. pemandangan alam yang sangat mengagumkan. Nah, tengok tu. 5. Jam gadang dengan Jam tiket gadang. Inggris. Masih dari kota Bukit Tinggi nih teman.
Jam gadang yang menjadi ikon wisata Bukit Tinggi itu disebut sebagai kembaran Big Ben yang ada di London, Inggris. Big Ben adalah nama menara yang terletak di gedung parlemen di Westminster, London. Nah, menara jam gadang yang memiliki tinggi 26 meter ini bisa dibilang mirip dengan Big Ben di London, karena mesin ini sama dengan Big Ben. Diketahui jam gadang sendiri dibangun pada tahun 1826 sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada Rockmaker, sekretaris atau controllers Fort de Kock atau kota Bukit Tinggi. Oke, terus 6. Lembah Harau dengan Lembah Yosemite. Yosemite. Apakah teman tahu tentang lembah Yosemite di Sierra Nevada, California? Oh, Nah, lembah ini sangat terkenal dan sudah dikunjungi jutaan orang dari seluruh penjuru dunia. Selain lembah itu cantik teman, tempat ini juga California. tempat favorit bagi fotografer landscape. Nah, di Sumatera Barat juga ada loh tempat yang Ada mirip juga, dengan Sapo. lembah Yosemite, yaitu Lembah Harau yang terletak di Kabupaten 50 Kota. Saking miripnya, Lembah Harau bahkan dijuluki sebagai Yosemite-nya Indonesia. Jadi kalau mau ke Yosemite, gak harus jauh-jauh ke Amerika Serikat, ke Kabupaten 50 Kota aja. Gak kalah indah loh. Insyaallah, amin. 7. Ngarai Sianok dengan Ngarai Grand Canyon. Grand Canyon. Oh, yang Ingin ini. melihat lembah dengan tebing-tebing tinggi ala Grand Canyon Amerika? Nah, nggak perlu jauh-jauh ya. Di Sumatera Barat juga ada tempat yang dijuluki sebagai Grand Canyon of Indonesia, yaitu adalah Ngarai Sianok di Bukit Tinggi. Ngarai Sianok merupakan lembah yang diapit oleh dua tebing raksasa dan di tengahnya terdapat aliran sungai. Ngarai ini tercipta akibat peristiwa tektonik yang terjadi ratusan tahun silam. Saat ini Ngarai Sianok merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Bukit Tinggi. 8. Jembatan Akar Bayang Jembatan dengan Akar Jembatan Bayang. Akar Cherrapunji, India. Cherrapunji. Jembatan ini terbentuk dari jalinan dua akar pohon yang membentang sepanjang 25 meter, ketinggian 10 meter dari permukaan sungai, dan lebar jalinan sekitar 1,5 meter. Pandai Lokasinya akar. berada di Kecamatan Bayang Utara, pesisir selatan, dan sudah ada sejak tahun 1916. Secara fisik, jembatan akar ini mirip dengan jembatan akar Cherrapunji yang ada di India. Fungsinya juga sama sebagai penghubung dua lokasi. Nah, itulah dia teman 9 wisata yang mirip dengan luar negeri. Dan jika menurut teman ada lagi wisata di Sumatera Barat yang mirip dengan luar negeri, silakan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan ya untuk teman semua, support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini, karena ada banyak ya video menarik yang bisa teman tonton agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bisa lebih bersemangat untuk memberikan video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke sapo. Itulah dia sedikit sebanyak video mengenai tentang Sumatera Barat, 10 tempat menarik dan juga 8 tempat rekreasi Sumatera Barat yang persis sama taman rekreasi di luar negara. Jadi buat apa mau pergi luar negara yang tempat-tempat yang jauh, sedangkan Sumatera Barat ada tempatnya sapo. Oke, macam itu Hawaii dan lain-lain lagi lah, ada 8 tuh sapo. Oke. Sedikit ulasan mengenai video ini. Oke, video ini sangat bermanfaat. Terima kasih dan tahniah kepada Muhammad Fadil kerana telah memberikan satu video yang bermanfaat dan berinformasi seperti ini. Oke, sapo, sebelum itu saya ingin memohon maaf di sini bahawa saya ada tersalah info ataupun tersalah cakap bahawa Sukan Asia Peresmian Sukan Asia di Jakarta tahun 2018 tersebut berjalan ataupun dilakukan ataupun dibuat di satu stadium di Jakarta dan bukan JIS. Saya mengatakan JIS pada masa itu. Oke, apapun, oke. Mohon maaf sapo. Oke. Rasa-rasanya tiada sudah, kan? Oke, sekali lagi ucapan ribuan terima kasih dan tahniah kepada channel ataupun saudara Muhammad Fadil. Oke. Selamat maju jaya, tahniah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.